Pemirsa, karena alasan kesehatan, Ahmadou Ahidjo yang merupakan presiden sebelum Paul Biya mengundurkan diri dengan alasan kesehatan pada 1982 dan kini posisinya digantikan oleh Paul Biya. Nah, sampai tahun ini, Paul Biya sudah menjabat selama 43 tahun. Pria kelahiran 1933 ini berada di lingkungan keluarga miskin. Namun dari lingkungan itulah karirnya sebagai presiden bermula. Saat berusia 7 tahun, seorang tutor yang ada di gereja Katolik mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Biya itu sangat bagus. Sebenarnya pemirsa, selama kepemimpinannya, Paul Biya mengalami banyak kritikan, seperti perekonomian Kamerun seketika anjlok, minyak kakao, kapas, kopi, dan kelapa sawit sebagai ekspor utama Kamerun mengalami penurunan yang drastis. Selain itu, hubungan bilateral dengan beberapa negara juga terganggu. Walaupun begitu, hingga saat ini pada usia yang ke-90 tahun, Paul Biya masih menjabat sebagai presiden. Berikutnya di urutan keempat, ada Kim Il-sung. Pemirsa, mungkin kalau dengar pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Anda pasti familiar. Namun ternyata bukan Kim Jong-un lah yang menjadi pemimpin terlama di negara ini. Kim Il-sung, ia adalah seorang politikus berhaluan komunis dari Korea yang menjadi pemimpin tertinggi pertama Korea Utara sejak 1948 hingga hari kematiannya. Kim Il-sung menjabat sebagai Perdana Menteri pada 1948 sampai 1972 dan menjadi Presiden pada 1972 sampai 1994. Jadi kira-kira pemimpin pertama Korea Utara ini memimpin negara tersebut selama 46 tahun. Namun pada masa akhir pemerintahannya, Korea Utara menderita dari keterisolasian dalam segi politik dan ekonomi akibat ambruknya Uni Soviet dan negara sosialis Eropa Timur yang dimulai pada 1980. Pada masa kritis itu, pria kelahiran 1912 ini mencoba mengatasi kesulitan dengan memperbaiki hubungan baik dengan Korea Selatan. Tapi sayangnya, hal itu batal dilakukan karena ia meninggal dunia akibat serangan jantung pada 1994. Di urutan ketiga ada Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek adalah seorang pemimpin militer Tiongkok pada abad ke-20. Ia juga salah satu petinggi partai Kuhong Kuomintang sebagai komandan akademik militer Wampao yang pertama. Tidak hanya itu, Chiang juga merupakan salah satu tokoh yang membentuk sejarah Cina dan Taiwan. Pria kelahiran 1887 ini memberlakukan darurat militer dan membuat penduduknya teraniaya selama pemerintahannya dalam periode yang dikenal sebagai teror putih. Setelah itu Chiang mundur ke Taiwan dan pemerintahannya terus menyatakan niatnya untuk merebut kembali dataran Tiongkok. Chiang pun memerintah Pulau Formosa dan sekitarnya sebagai Presiden Republik Tiongkok dan terus memimpin Kuhong Kuomintang sampai kematiannya pada 1975. Diperkirakan ia telah menjabat selama 22 tahun di dataran Tiongkok dan Taiwan selama 26 tahun. Jadi kurang lebih dirinya telah memerintah negaranya selama 47 tahun. Masuk di urutan kedua ada Fidel Castro. Pemirsa, mari kita telusuri lebih jauh mengenai Alejandro Castro Ruz. Ia adalah seorang yang membentuk kelompok komunis dengan tujuan memperjuangkan revolusi dan politikus Kuba. Pria ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba pada 1959 sampai 1976 dan pernah menjabat sebagai sekretaris dan terakhir ia menjabat sebagai presiden selama 17 tahun pada 1959 sampai 1976. Selama memerintah, Castro dilaporkan menjadi target upaya pembunuhan yang dilakukan dengan CIA, dimulai dari bom yang dibuat menjadi cerutu, kemudian pakaian selam yang dipasang jamur, sehingga Castro mengalami penyakit kulit mengerikan. Dan menurut intelijen Kuba, terdapat 638 percobaan pembunuhan kepadanya. Pada akhir kematiannya pun tak diketahui alasannya. Ia pun dikremasi pada 26 November 2016 dan abunya dimakamkan di Santa Sanai, Virginia. Dan di urutan yang pertama jatuh pada Ratu Inggris Elizabeth II.
Pemirsa, siapa yang tidak tahu dengan Ratu Elizabeth? Elizabeth adalah putri tertua pasangan Raja George VI dan Permaisuri Elizabeth Bowes-Lyon, yang tak lain adalah ibunda dari Raja Charles III. Ia lahir pada 21 April 1926 dan diangkat menjadi Ratu Inggris pada usia 25 tahun. Nah, sebelum pengangkatannya sebagai ratu, ia dikenal sebagai Ratu Monarki Konstitusional dari 16 negara berdaulat. Selain penobatannya sebagai ratu pada 1952 sampai pada kematiannya tahun 2022 lalu, Ratu Elizabeth II juga dikenal sebagai Gubernur Agung Gereja Inggris. Lalu berapa lamakah kira-kira Sang Ratu Elizabeth telah menjabat? Ia sudah menjabat selama 70 tahun, 7 bulan 2 hari. Kepergian Ratu pada 8 September 2022 lalu sangat menyita perhatian dunia internasional. Dan hal ini tidak lepas dari lamanya masa jabatannya. Pemirsa, itulah tadi beragam